Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Ketua DPR RI Setia Novanto menyatakan penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilu yang sedang dibahas Pansus DPR diharapkan dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bertempat di rumah dinas Ketua DPR RI di Kompleks Widya Chandra, Jakarta baru-baru ini dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, Ketua DPR RI Setia Novanto menggelar acara Halal Bihalal dan Open House yang dihadiri para anggota Dewan dan sejumlah pejabat tinggi negara serta pejabat dan karyawan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sementara itu, terkait pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilu, Ketua DPR menyampaikan para politisi dan pemimpin partai sudah melakukan komunikasi intensif terkait beberapa isu krusial dalam rancangan undang-undang tentang pemilu sehingga diharapkan Pansus dapat segera menyelesaikan pembahasan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Semuanya kita serahkan pada Pansus, kita harapkan semuanya bisa selesai secara musyawarah dan tentu kita harapkan partai-partai semuanya bisa bersama sesuai keinginan partai-partai dan juga keinginan pemerintah sehingga kita tidak berlarut-larut dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tentu saya selaku Ketua DPR mengharapkan masalah ini bisa selesai dengan secepatnya. Kita yakin partai-partai lain kita bisa melakukan suatu musyawarah bersama untuk bisa menyelesaikan ini karena Presiden sudah mewakilkan pemerintah dan juga partai-partai sudah adakan pembicaraan-pembicaraan. Setia Novanto berpendapat sebaiknya proses penyusunan RUU Pemilu ini tidak dibebankan kepada Presiden. Ia meminta agar Pansus RUU Pemilu dan semua pihak yang ikut serta dalam penyusunan RUU Pemilu dapat menunjukkan integritasnya dalam melakukan penyusunan RUU tersebut, agar dapat menyelesaikan penyusunan RUU Pemilu ini dengan secara maksimal dan secepat-cepatnya. Mari kita bersama untuk menunjukkan kepada masyarakat semuanya bisa kita lakukan dengan musyawarah yang terbaik. Ferdian dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendukung peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam Forum Parlemen Dunia melalui pencalonan senator asal Meksiko, Gabriela Cuevas Barón, dari GRULEC Region yang mencakup Latin Amerika dan Grup Karibian sebagai kandidat Presiden Interparliamentary Union periode 2017 hingga 2020. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nur Hayati Alia Segaf menerima Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Mr. Federico Salas, di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta baru-baru ini. Nur Hayati Alia Segaf mengapresiasi keaktifan Duta Besar Meksiko dalam meminta dukungan Parlemen Indonesia terhadap pencalonan Senator Gabriela Cuevas Barón sebagai kandidat Presiden Interparliamentary Union atau IPU periode 2017-2020. Menurut Nur Hayati, Indonesia memiliki peran yang besar dalam mendorong partisipasi dan keikutsertaan wanita dalam forum parlemen dunia tersebut, mengingat sampai saat ini belum pernah ada wanita yang menjabat sebagai Presiden Interparliamentary Union sejak didirikannya organisasi tersebut pada tahun 1889. Saya menyarankan tadi sebaiknya mereka melobi antar di region itu sendiri ya di GRULAC supaya nanti hanya ada satu kandidat untuk itu. Tetapi kalau tidak ya mungkin ada 2 atau 3 dari ini kan dari Latin Amerika yang mengajukan beberapa kandidat begitu. Tapi yang saya sangat bangga dan bersyukur karena semua kandidat ini perempuan. Saya minta supaya di IPU ada presiden perempuan karena selama ini belum pernah ada. Nur Hayati lebih lanjut mengatakan Indonesia memiliki peran yang cukup penting di IPU, mengingat banyak anggota parlemen Indonesia yang menduduki jabatan-jabatan strategis di organisasi parlemen dunia tersebut. Salah satunya Nur Hayati yang menjabat sebagai Presiden International Humanitarian Law yang bertugas untuk menangani persoalan konflik, peperangan, serta bencana-bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menginisiasi, mempunyai inisiatif untuk mendirikan World Parliamentarian Forum on Sustainable. Kongres pertamanya akan dilakukan di Bali, insya Allah. Jadi kami tadi mengundang apabila Senator Gabriel bisa hadir dan bisa mensosialisasikan ke pencalonannya di agenda tersebut, di acara tersebut. Nanda Oktaviani dan Bani, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 2 DPR menginginkan Ombudsman lebih proaktif dalam mensosialisasikan peran dan wewenang yang dimilikinya agar masyarakat mengetahui fungsi Ombudsman dan tidak ragu untuk melaporkan apabila mengalami pelayanan publik yang kurang baik. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ombudsman Republik Indonesia atau ORI. Ketua Komisi 2 Zainuddin Amali menilai kinerja ORI saat ini dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik sudah cukup baik, meskipun anggaran yang ada kurang memadai. Zainuddin menginginkan kinerja Ombudsman dapat ditingkatkan, termasuk Ombudsman yang ada di daerah-daerah, sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui peran dan fungsi Ombudsman apabila masyarakat mengalami permasalahan pelayanan publik, sebagai contoh maladministrasi. Begitu, Ombudsman dapat segera melakukan verifikasi dan meminta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti instansi-instansi dalam suatu kementerian yang diduga melakukan maladministrasi terhadap publik. Saya kira kalau ada aduan masyarakat terhadap maladministrasi dan dia cukup material dan signifikan yang benar ya, tidak mengada-ngada, Ombudsman selalu melakukan verifikasi, klarifikasi dan akhirnya didapatkan titik temu. Jadi mereka panggil pihak-pihak yang terkait, minta klarifikasi. Saya kira sudah beberapa menteri kan yang diundang ke Ombudsman untuk mendapatkan informasi apakah benar aduan ini seperti ini. Anggota Komisi 2 DPR RI Hetifah Syaifudian menilai banyak masyarakat yang belum mengetahui peran Ombudsman, khususnya dalam menyalurkan komplain terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Hetifah menginginkan Ombudsman lebih proaktif dalam mensosialisasikan peran dan wewenang yang dimiliki. Hetifah menilai, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ombudsman perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, dukungan teknologi dan informasi juga dinilai penting agar masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Berikan masyarakat dan semudah mungkin. Gitu. Kita pun harus mensupport Ombudsman untuk menggunakan teknologi atau IT sehingga masyarakat juga tidak harus mau mengadu pun harus datang, nanti masyarakat yang diinterogasi gitu. Seharusnya masyarakat bisa misalnya menggunakan handphone, aplikasi yang sederhana, mereka bisa mengadukan ya tanpa harus misalnya pergi ke kantornya Ombudsman gitu. Helmi Darmawan dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Yusli Hayanti, wassalam.